Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa. Disiplin Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bondowoso Minggu 15 Maret 2020 bertempat di Gedung Sababina Kabupaten Bondowoso dimulai. Laporan pemimpin upacara. Duduk siap! Gerak! Lapor upacara pembukaan rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bondowoso tahun 2020. Siap dimulai! Lanjutkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso, Kakak Haji Irwan Batia Rahmat SEMSI. Yang saya hormati segenap Wakil Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso dan seluruh peserta rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso tahun 2020. Selesai. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka Nomor 07 Munas 2018. Hasil rapat kerja Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 2020. Hasil rapat kerja Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Program kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso tahun 2020. 2. Waktu dan tempat pelaksanaan. Rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka tahun 2020 dilaksanakan selama 1 hari pada hari Minggu 15 Maret 2020 bertempat di Gedung Sababina 1 Kabupaten Bondowoso. 3. Peserta rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso tahun 2020 ini terdiri dari utusan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka se-Kabupaten Bondowoso dari unsur ketua, sekretaris, dan dewan kerja berjumlah 78 orang dari 20 Kuartir Ranting. Sedangkan yang tidak mengirim perwakilan dari Kuartir Ranting ada 3, yaitu dari Kuaran Wonosari, Kuaran Binakal, dan Kuaran Grujugan. Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso berjumlah 25 orang. Pimpinan Sabang Karya Pramuka, pimpinan Sabang Komunitas berjumlah 3 orang. Jumlah total peserta rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso tahun 2020 berjumlah 109 orang. 4. Sumber dana. Dana pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana hibah pemerintah Kabupaten Bondowoso. Perlu juga kami laporkan bahwa pada kesempatan ini pula akan diserahkan kartu tanda anggota Gerakan Pramuka secara simbolis dan penyerahan tumbler atau tempat air minum sebagai bentuk kepedulian Gerakan Pramuka Bondowoso terhadap kebersihan lingkungan, utamanya dari sampah plastik. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat berkenan Kakak Pembina Upacara untuk dapat memberikan arahan serta membuka rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso tahun 2020 secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Maaf sambutannya ini sampai ada 2 ya. Saking semangatnya Pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak majelis pembimbing cabang, yang saya hormati kakak-kakak wakil ketua Kuartir Cabang, yang saya hormati kakak-kakak pengurus Kuartir Cabang serta seluruh peserta rapat kerja cabang tahun 2020 yang berbahagia. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya ingin mengajak kepada semua peserta rapat kerja cabang ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
tidak ada korban jiwa, tapi masih ada korban materi dan juga ada beberapa rumah yang terdampak. Harapan kami nantinya teman-teman pramuka harus hadir berkontribusi meringankan beban dari saudara-saudara kita yang ada di Sembol Ijen. Dan kita berdoa semoga Bondowoso dijauhkan dari segala bencana. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, gerakan pramuka di Indonesia yang terdiri dari berbagai tingkatan meliputi pramuka siaga, penggalang, penegak, serta pandega yang diikuti oleh pelajar dan masyarakat umum, mulai dari tingkat pedesaan sampai perkotaan. Pramuka merupakan ajang pendidikan yang dilaksanakan secara menyenangkan oleh anak muda yang berada di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilaksanakan di luar sekolah yang bersifat mendidik dengan berbagai jenis keterampilan, kejujuran, disiplin, percaya diri, mandiri, tolong-menolong, dan bekerja sama antar anggotanya. Berdasarkan yang dimaksud, gerakan pramuka sangat diperlukan dalam era milenial saat ini dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan mampu menjawab tantangan serta perubahan zaman yang begitu cepat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, organisasi gerakan pramuka harus sanggup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, gerakan pramuka memerlukan sebuah roda organisasi yang baik agar tujuan dan sasaran gerakan pramuka dapat berjalan sesuai dengan program kerja. Hadirin peserta kerja yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya rapat kerja cabang gerakan pramuka Wakil Cabang Kabupaten Bondowoso. Perlu kita sadari semua bahwa penyelenggaraan rapat ini untuk menentukan rencana, program dan kegiatan pramuka Wakil Cabang Kabupaten Bondowoso ke depan. Berkenaan dengan hal ini, saya berpesan kepada seluruh peserta kerja untuk menyampaikan gagasan, ide, masukan dan saran-saran yang sifatnya konstruktif dan membangun serta hindari hal-hal yang bersifat ataupun mengarah kepada hal-hal yang menuju perpecahan dan keutuhan organisasi pramuka ke depan. Rapat kerja cabang kegiatan pramuka ini merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam mempertanggungjawabkan keputusan cabang gerakan pramuka sesuai dengan masa priorisasinya. Hadirin peserta rapat yang saya hormati, dalam rapat ini hendaknya juga melahirkan kreativitas kegiatan yang sifatnya inovasi dan bukan rutinitas yang sifatnya stagnan dan hanya mengejar target belaka tanpa mempunyai nilai strategis untuk memberikan inovasi nuansa baru. Untuk itu saya berharap program kerja dalam rapat pramuka ini ke depan lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin acara yang telah diagendakan dalam rapat dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib, serta mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang membesarkan gerakan pramuka Kabupaten Bondowoso. Hadirin peserta yang saya hormati, perlu diketahui bersama bahwa pada tahun 2020 Wakil Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso akan menjadi tuan rumah event besar yaitu East Java Green Stock Innovation, yang mana pramuka dari berbagai kabupaten di sekitar akan berkumpul di Kabupaten Bondowoso dari siaga sampai penegak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejak dini cara hidup sehat serta pelestarian lingkungan. Untuk itu kami mohon dukungan serta doa dari kakak-kakak sekalian agar kegiatan ini sukses.
Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat melaksanakan rapat kerja cabang 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Sebelum saya menutup acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat mengikuti rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bondowoso, dan juga rapat cabang ini mengambil tema penguatan kuartir dan gugus depan, sehingga rapat kerja cabang ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak peserta rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bondowoso tahun 2020 yang saya banggakan. Pada sidang hari ini kita hanya melaksanakan sidang pleno 1 dan sidang pleno 2. Jadi nantinya rapat pleno 1 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dengan agenda yang pertama, paparan hasil sidang paripurna cabang tahun 2020. Kepada Dewan Kerja Cabang disilakan. Yang saya hormati segenap peserta rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bondowoso tahun 2020. Saya akan menyampaikan hasil dan rekomendasi sidang paripurna cabang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Bondowoso. Kusuman unggul ini juga akan dilaksanakan di bulan triwulan kedua, dan bocoran dari wakil daerah insya Allah April pertengahan sudah ada sosialisasi kusuman unggul tingkat daerah Jawa Timur. Tapi sebelumnya nanti akan dilaksanakan lomba kusuman unggul tingkat cabang. Jadi masing-masing kuara nanti akan mengirimkan perwakilan kusupan yang terbaik untuk diikutkan di lomba kusuman unggul tingkat cabang. Setelah itu bungkus serentak di masing-masing kuaran. Jadi musyawarah gugus depan itu satu kuaran berbarengan semua. Jadi bungkus serentak, musyawarah gugus depan serentak. Terus lomba karya manajemen gugus depan ini sudah terlaksana ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bakorwil 1 ada 7 yang diusulkan. Yang pertama, perlu dijadwal juga tentang galan terampil, Kak, karena di sini hanya prestasi siaga, untuk penggalannya tidak ada. Yang kedua, perlu adanya pelatihan pengurus kuaran, hendaknya menyeluruh di seluruh kuaran. Ini usulan khususnya dari Taman Krojok, karena kuaran di Taman Krojok hanya itu saja orangnya, kekurangan tenaga. Yang berikutnya, di program kerja tahun 2020 ada Dian Pinro. Untuk peserta Dian Pinro hendaknya mengikuti rasio banyak anggota di setiap kuaran, karena tiap-tiap kuaran itu anggotanya tidak sama. Seperti Bondowoso itu banyak, Sepon mungkin sedikit. Jadi pesertanya mungkin mengikuti rasio anggota. Yang berikutnya, penghargaan hendaknya lebih selektif, karena kenyataannya di lapangan banyak pembina yang aktif
tapi karena tidak ada informasi sehingga tertinggal informasi dan mereka tidak mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, ini usulan juga meminimalisir biaya KMD. Ini usulan dari Pak Komil 1 karena mungkin biaya KMD cukup tinggi ya. Yang kemarin di kota itu 750. Ini usulan dari anggota untuk diringankan kembali untuk biaya KMD sehingga kedepannya banyak anggota yang masih belum mengikuti KMD ini bisa mengikuti KMD. Selanjutnya diharapkan di setiap keluarga itu dibentuk BP. Yang terakhir, ini kurang jelas ini Kak tadi tulisannya yang terakhir. Informasi tentang pelatihan baik KMD, KPD, dan KPL terkadang tidak sampai, gitu ya, tidak sampai sehingga banyak warga itu tidak mendapatkan informasi. Ya, khususnya di tempat yang agak jauh. Ya, tolong ini juga diperhatikan. Itu saja, ada 7 tanggapan dari Pak Korwil 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan dari Pak Korwil 2. Salam pramuka. Terima kasih. Tadi saya sempat bertemu dengan beberapa wakil ranting dari Brogosari, Tenggara, Apen, akan menyampaikan undang-undang yang ada di beberapa kawasan, antara lain, alhamdulillah tadi program kegiatan yang disajikan oleh kakak dari Kota Jabar sudah hampir sempurna, katanya kakak-kakak ini ya, betul kan ya? Sudah alhamdulillah Kak, 80%. Terima kasih buat keluaran dari Pak Korwil 2 menyampaikan seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Yang kedua, ini dari Waran Brogosari, tolong dimaksimalkan KMB yang untuk tingkat pegalan dan siaga yang ada di beberapa waran dengan dana yang sangat minim. Gitu lah ya. Betul Kak ya? Ada kakak waran yang lain, betul Kak? Saya sangat minim Pak. Jadi kakak-kakak berantusias. Aduh, biayanya kok mahal Kak ya? Nah, mohon Kak, tapi makanya Kak. Kalau bisa, ini dari waran ini Kak, dari waran Apen, Brogosari. Kemudian kegiatan, mohon dari wakil ranting ya diberi juga kakak dana hibah demi kegiatan suksesnya kegiatan yang ada di wakil ranting. Jadi dananya tidak dikuatkan saja. Karena itu Kak, karena kakak-kakak yang dari kawan tadi. Tolong Kak sampaikan pamiloh warna ini, betul Kak ya? Halo kakak, terima kasih. Ini lagi Kak. Dari beberapa kakak pembina dari Gugus Depan, Kak saya akan mengadakan iuran, tapi kami takut Kak dengan uang yang sedikit permasalahannya jadi besar. Mohon payung hukum untuk penggalangan dana iuran kepramukaan. Kemudian longkar karya manajemen untuk gugus depan dan wakil ranting. Mohon segera dinyatakan Kak, kakak-kakak ini menunggu seperti apa sih manajemen yang baik, begitu Kak. Terima kasih Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dilanjutkan dari perwakilan Pak Korwil 3. Saya mewakili dari Pak Komisi 3 menyampaikan
anggaran tahun anggaran 2020 yang pertama adalah aksi pramuka budi dilaksanakan di triwulan 1, 2, 3, dan 4. Apakah kegiatan tersebut tidak menguras dana di Pemkab mengingat aksi pramuka budi membutuhkan dana yang sangat besar? Yang kedua, musyawarah gugus serentak, apakah dapat dana dari Pemkab karena kalau masing-masing warna di depan akan gugus depan akan menuntut warna untuk mengeluarkan dana. Yang ketiga, dalam lokalia berikut gugus depan, apakah dilaksanakan, kapan dilaksanakan, nama kegiatannya ada, tapi rencana waktunya tidak ada, mohon diperjelas. Yang berikutnya adalah yang keempat, kami dari Bapak Politika mengusulkan pengadaan inventaris kendaraan roda 2 untuk masing-masing warna. Untuk diadakan lomba warna. Yang keenam, adakan orientasi mabibus di warna dengan dana dari Pemkab. Yang ketujuh, terakhir adalah pembuatan KPA di seluruh gugus depan di masing-masing warna. Kami dari Bapak Politika ada 7. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan untuk Bakorwil 4 merupakan menanggapi yang terakhir. Monggo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Terima kasih. Hebat banjir ijen. Kami dari Bakorwil 4. Tidak tahu kami siapa yang menunjuk. Cuma kami berempat di situ. Pasar Beken yang dapat kesepakatan. Ya maaf karena ini kabar banjir kami memang bisa mendengar. Gara-gara banjir. Yang kami hormati menanggapi apa yang sudah dipasarkan oleh Ahmad itu, ya kami bisa menggarisbawahi yang perlu akan kami berikan sebagai masukan. Yang pertama di bidang Abdimas dan Humas. Di bidang Abdimas dan Humas ini ada aksi pramuka peduli dan pelatihan aplikasi serta bimtek protokoler. Nah ini memang sangat kami butuhkan, tapi kami bingung tadi mempelajarinya seperti apa. Saya pengen ini betul-betul dinyatakan dalam sebuah kegiatan agar kami betul-betul bisa di daerah, terutama di daerah kami itu banyak yang tidak mengerti IT sama sekali. Jadi kalau pramuka ini bisa menggali dari dasar, nah, itu akan lebih baik demi kemajuan administrasi kepramukaan itu sendiri. Kemudian di bidang pemberdayaan publik, kami menggarisbawahi ada pengadaan bimbingan teknik dan manajemen publik. Ya. Nah, di sini yang kami harapkan pada pengelolaan gugus depan, kami sangat nol sekali di pengelolaan gugus depan karena memang tidak ada sosialisasi yang langsung ke gugus depan gitu. Memang tenaga terutama di Kecamatan Ijen itu sangat amat kurang sekali gitu. Itu yang kami harapkan, ada mobilisasi dari warga untuk bisa bagaimana mengatasi seperti itu di kecamatan, bukan cuma di Kecamatan Ijen, di kecamatan yang lainnya akan dibutuhkan seperti itu. Kalau Bondowoso sih mungkin sudah maju gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu kami garis bawahi, kami juga minta penjelasan yang agak real di bidang sumber daya keuangan. Nah, terutama di bidang sumber daya untuk masalah keuangan ini kami sangat nol di administrasi keuangan. Mohon betul-betul ini
disikapi dengan serius. Karena apa? Uang ini kadang-kadang membawa kita enak, juga membawa kita susah gitu. Ya. Enaknya kalau kita terima, tapi susahnya kalau sudah melaporkan ada usaha gitu. Nah, oleh karena itu apa yang kami butuhkan di sini yaitu bagaimana cara merencanakan dan menyusun anggaran, ada detailnya mungkin kalau ada pelatihannya di situ, bagaimana berkoordinasi dengan lembaga yang terkait. Nah, ini tujuannya apa? Menghadapi subsidi yang akan masuk di waran masing-masing yang insya Allah itu sudah menjadi target itu oleh Pemda. Saya kira itu kakak-kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Kakak, kami tanggapi dari masing-masing Bakorwil dulu ya. Untuk kakak perlu ketahui bahwa program kerja Korcap itu kan ada 5 tahun. Nah, yang sekarang ini adalah tahun kedua. Untuk tahun kedua yang diprogramkan ini adalah yang sudah dipaparkan tadi itu kan ya. Sehingga kita kan setiap program kerja itu ada program unggulan. Baik, kita awali dari Bakorwil 1. Perlu dijadwal dalam terampil. Kakak tidak ada di tahun ini, tetapi ada di tahun berikutnya. Karena apa? Tahun ini kegiatan penggalang itu sudah tahun kemarin sudah mengikut sertakan Jambore Nasional di Banyuwangi, dan itu juga Jambore daerah di Banyuwangi, dan itu juga cukup menguras dana dan biaya. Nah, kakak untuk yang pelatihan pengurus kuaran itu nanti pasti kan di sini ada juga tuntutan tentang lokakarya tentang manajemen kuartir. Ini pasti kakak dalam kepengurusan kita dalam 5 tahun ini pasti akan dilaksanakan. Terus berikutnya untuk Dian Biru, katanya tadi pengusulannya harus memperhatikan rasio. Untuk Dian Biru ini kakak di Korcap Bondowoso itu ada Dian Biru tersebar. Jadi tidak difokus di satu titik, tetapi karena ada 4 Bakorwil, maka Dian Biru itu maksudnya yang didanai oleh Korcap itu ada di 4 titik. Jadi monggo masing-masing Bakorwil itu istilahnya itu berembuk untuk rasio pesertanya. Jadi kita serahkan pada Bakorwil masing-masing. Jadi untuk Korcap itu hanya memberikan suntikan dana. Kalau memang kurang harus dicari dana pendampingnya. Masalah kepanitiaan maupun masalah perekrutan peserta itu diserahkan pada titik yang sudah ditentukan. Itu kakaknya. Terus ini untuk masalah biaya KMD, ini ada Kak Heru selaku Kapus Diklat juga ya, nanti yang akan menjelaskan. Terus untuk masing-masing kuaran harap dibentuk BP. Kakak untuk brigade penolong itu sudah ada ketentuan bahwa itu yang ada di tingkat Korcap. Tetapi itu kepengurusannya itu merupakan hasil rekrutmen dari masing-masing kuaran. Jadi kakak untuk berikutnya silakan dipersiapkan. Mungkin ada jago-jago yang dari kuartir ranting nanti bergabung di BP 13 itu kode provinsi daerah, yang 11 itu adalah kode Bondowoso. Jadi itu punya kode sendiri brigade penolong itu kan ya. Untuk selanjutnya silakan Kak Heru. Baik, terima kasih. Ada dua Pak Korati ya yang mengenai masalah biaya KMD bagi semuanya. Kakak sekalian, memang di sana banyak operasional yang harus kita danai. Yang bisa saja kita itu
mengiritkan. Satu contoh misalkan mangane nggawa dhewe, gitu ya, bisa mau irit jadi makan bawa sendiri, jadi nanti panitia tidak menanggung konsumsi, itu bisa untuk mengurangi itu. Nah, itu. Jadi tergantung nanti kuaranya bagaimana atau pengelola di kuartir ranting bagaimana. Selama ini kita memang kerjasama dengan kuartir ranting, jadi ada beberapa kos yang harus dikelola kuarca, ada yang dikelola oleh kuaran. Nah, biasanya yang banyak yang di konsumsinya yang banyak. Tapi kadang kan kayak repot ya, mau makan sumbak sendiri, tidak ada yang bawa, ada yang enggak, repot. Ada yang bawa kue, tidak ada yang bawa kue. Tapi alhamdulillah di daerah tertentu juga ada yang mabinya itu mau memperjuangkan mengambil dari dana bos. Tapi di lain tempat ada yang harus biaya sendiri. Nah kemudian ini, seandainya nanti di kuartiran cabang ada dana motivasi dari kuarcap, ini mungkin dana lebih bisa terkurangi. Selama tidak ada, berarti harus semuanya tanggung bareng-bareng itu oleh peserta. Biaya operasionalnya, biaya buku-bukunya, kemudian narasumber, termasuk perlengkapan dan konsumsi. Ya, konsumsi ini yang banyak biasanya. Selain yang makan peserta kan juga panitia juga kita kan. Nah, tak mungkin panitia mau biaya sendiri gitu. Sudah mengolah sudah sendiri. Ya seperti itu keadaannya. Nah ini kita ambil contoh. Kita akan mendapatkan dana stimulus untuk KML Penggalang bulan Juni Sarawak. Jadi silakan persiapan. Kita dapat dana stimulan dari sana 15 juta. Nah nanti nggak tahu dari kuarcap berapa kita total sehingga nanti biaya dari peserta akan lebih terkurangi. Jadi ada 3 sumber lah sumber dana. Selama ini kan satu sumber dari peserta gitu aja. Nah ini yang dari kuartir daerah, KML nanti itu dari kuartir daerah dapat sekitar 15 juta. Nanti masih dipotong pajak sana dulu baru kita terima persisnya. Kemudian dari kuartir cabang belum tahu nanti hasil raker nanti baru kita bicara masalah dana. Kemudian dari peserta berapa nanti akan bisa ketemu, yang jelas akan lebih ringan biayanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau murni kakak sekalian, ya seperti itu. Bisa mengurangi kalau kakak bawa konsumsi sendiri mungkin bisa. Tapi kalau sekuaran sepakat nggak masalah. Karena biasanya masalah itu dikelola oleh kuartir ranting panitia di sana. Jadi seperti itu ada masalah keuangan. Dan kalau mau diturunkan lagi kan kasihan nanti. Jadi standar seperti itu termasuk ya selama ini ya termasuk murah lah. Karena dapat subsidi juga di daerah lain juga memang murah ada, tapi itu ada subsidi dari kuartir cabangnya. Bahkan ada sama ya dengan apa yang diusulkan oleh Pak Korwil 1 yaitu tentang biaya KMD dan tentang lokakarya manajemen kuartir. Hanya satu ini tentang iuran, karena masih banyak yang ketakutan untuk menarik iuran karena takut dengan adanya saber pungli. Untuk itu saya persilakan Kak Marus untuk menanggapi masalah iuran. Terima kasih Kak. Setelah saya lihat payung hukum yang menaungi iuran itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kebetulan Gerakan Pramuka ini menjadi ekstra wajib di lembaga pendidikan. Kemudian barangkali termasuk kesennya. Kita bercita-cita nanti dana yang ada yang sudah dikumpulkan oleh kakak-kakak semuanya
ada baiknya nanti di akhir tahun itu ada sisa dana, mudah-mudahan walaupun sekitar 500.000 atau berapa, ada sisa, tidak semuanya habis. Cita-cita itu sementara kakak. Terima kasih. Kakak untuk iuran ini kakak tidak perlu ragu, karena kakak kalau takut itu menghambat penyelesaian syarat kecakapan umum dari peserta didik, karena di dalam SKU itu ada poin setia membayar iuran itu kan ya. Terus memang dalam waktu dekat ini akan ada proses perubahan kan ya, perubahan undang-undang nanti, undang-undang tentang gerakan pramuka ini akan lebih disempurnakan. Masalah iuran itu akan lebih ditegaskan, dipertegas nanti, bahwa di sana itu nanti intinya iuran itu wajib, itu kan ya. Yes. Dana, karena ini kan di sana diprogramkan sepanjang tahun. Kakak, program peduli pramuka peduli ini maksudnya hampir sama dengan itu Kak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Nah, karena kita itu memang selalu berdampingan, BP Brigade Penolong ini selalu berdampingan. Dan tadi kalau Kak Yuda bilang bahwa BP 1311 ini adalah agen bencana katanya ya. Karena kita memang selalu terjun untuk ikut serta di dalam mengatasi bencana. Itu kayak. Jadi kalau masalah ini menguras dana atau tidak, Kakak, saya kira untuk dana itu tidak terlalu besar, tetapi yang jelas yang duduk di dalam kepengurusan Brigade Penolong ini harus orang-orang yang ikhlas dan tulus, gitu kan ya. Terus berikutnya masalah inventaris roda 2 tadi sudah disampaikan oleh Kak Heru. Jangankan kuaran Kak ya, kuarjab saja juga belum, ini masih proses Kak ya, masih proses juga. Sebetulnya sudah dijanjikan roda 4 maupun roda 2 itu kan ya, dalam waktu dekat ini. Terus berikutnya untuk orientasi MABI itu juga sudah ada Kak, untuk program selama 5 tahun ini nanti ada program orientasi majelis pembimbing mulai dari gugus depan, ranting maupun cabang Kak ya. Masalah KTA Kakak, mohon maaf, kemarin 2 tahun yang lalu sudah ada sosialisasi tentang SIPA. Kalau Kakak sudah mengisi SIPA, otomatis sudah bisa dicetak KTA-nya. Jadi nanti Kakak kalau sudah mengisi SIPA dari anggotanya sudah dimasukkan ke dalam SIPA, maka Kakak tinggal koordinasi dengan, kalau memang tidak punya mesin pencetak, kalau keluaran punya mesin pencetak silakan cetak sendiri. Kalau tidak, langsung menghubungi staf Kuarjab, yaitu KOON ya. Jadi nanti Kakak berhubungan dengan KOON untuk mencetak, dan Kak Wafik itu di belakang Kak Wafik. Jadi Kakak kalau sudah terdaftar di SIPA silakan tinggal cetak saja. Nanti hanya tinggal ganti ongkos cetak, tidak usah beli Kakak ya. Itu. Terus untuk Mugus serentak ini tadi kan ya Kak, tadi apakah ada dana? Tadi kan memang sudah akan dirintis dari masing-masing kuaran akan diberikan dana, istilahnya dana stimulus. Cuma sampai sekarang besarannya belum ditetapkan. Tapi saya dulu selaku kakuaran dari Kecamatan Beringin juga mengusulkan minimal 5 juta. Saya seperti itu. Katanya masih dipertimbangkan
dipertimbangkan gitu kan ya. Kalau minimal 5 juta kan paling sedikit 5 juta itu masih bisa naik itu kan ya. Jadi mari kita berdoa saja para pengurus keuangan, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Amin. Terus untuk berikutnya kami tanggapi dari Bakorwil 4. Orientasi Mabikus itu belum Sudah kakak, memang ada, iya. Orientasi Mabi itu mulai dari Mabikus, Mabirang dan Mabijab itu ada program, tetapi tidak di tahun ini kan, di tahun berikutnya. Sabar saja kakak ya. Tetapi tetap ini usulan dari kakak kami sampaikan nanti pada tim perumus. Mungkin bisa apa ya kayak di umpamanya tahun depan bisa dipindah ke tahun sekarang atau gimana. Tapi tetap usulan dari kakak kami sampaikan pada tim perumus nanti. Ini tambahan dari Bapak Bersatu terkait dengan seragam pendidik di Kabupaten Bondowoso setelah diterbitkannya kemarin SK untuk seragam itu ternyata hampir setiap hari itu menggunakan batik. Ada 4 hari menggunakan batik, yaitu Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Bagaimana kami usulkan untuk diberikan regulasi setiap hari Sabtu itu pendidik berseragam pramuka. Ya, untuk khusus hari Sabtu saja. Terima kasih. Ini akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh kakak. Semoga ini nanti akan menjadi perpu. Seragam pramuka juga merupakan bagian dari pergub tentang seragam dinas gitu kan ya. Iya, terima kasih. Hanya iya, gini kak, kalau kita mengacu pada wajib tetangga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kakak setiap tanggal 14 setiap bulannya semua baik instansi yang terkait dengan satuan pendidikan maupun instansi pemerintah itu sudah diperbukan wajib menggunakan seragam pramuka. Tidak hanya yang di pendidikan. Mudah-mudahan nanti di Bondowoso bisa begitu. Sudah cukup kakak ya? Baik, akan saya bacakan berita acara. Berita acara pengesahan hasil sidang pleno rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso pada hari ini, Minggu tanggal 15 bulan Maret tahun 2020. A. Telah diselenggarakan sidang pleno pada rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso tahun 2020 pada pukul 09.50 sampai dengan pukul 10.47 bertempat di gedung Sababina 1 Bondowoso. B. Pimpinan sidang bersama peserta sidang pleno rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso mengesahkan hasil sidang pleno rapat kerja Kuartir Cabang Gerakan Pramuka tahun 2020. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya. Yang membuat berita acara, pimpinan sidang Siti Ahya SPD MPD mengetahui Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso Haji Irwan Bahtiar Rahmat SE MSI. Saksi perwakilan dari Bakorwil 1, perwakilan dari Bakorwil 2, perwakilan dari Bakorwil 3, perwakilan dari Bakorwil 4. Monggo disilakan dan perwakilan dari Bakorwil 1 dulu.
Nina. Ditandatanganinya berita acara pengesahan hasil sidang pleno rapat kerja kuartir cabang gerakan Pramuka Bondowoso, maka berakhir pula kegiatan sidang rapat kerja cabang gerakan Pramuka kuartir cabang Bondowoso tahun 2020. Dengan demikian maka acara sidang pleno kedua saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasihan, mari berdoa kepada Allah. Alhamdulillah kerja telah usai. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah. Kita semuanya hadir bersama keluarga, dijauhkan dari musibah bencana dan mara bahaya, serta dijauhkan dari yang namanya virus corona. Amin. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kita doakan bersama mudah-mudahan saudara kita yang telah mendapatkan musibah kepada Dijen diberikan kerahmatan, kesabaran, dan diganti oleh Allah rezeki yang paling banyak dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'afina amwalika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li mu'adhi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa takbina biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il syai'at wa tafa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballigna biha as-salaya min jami'il khairat al-mamat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud adina bikalalika haramika wa bidu'amika wa biqadam sirak. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba syaikh ustadina wa dhunuba muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya innaka wasyudir. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah diriku senang seperti ini. Biasanya aku merana dan sendiri. Tak pernah punya tempat senyaman ini. Sampai akhirnya pramuka ku temui. Ku sungguh senang, suka sekali. Ku bahagia bersama teman di sini. Ku ingin kau merasakan ini. Betapa menyenangkannya berpramuka.
bergabung bersama kami di sini di tempat yang sangat menyenangkan ini. Hey, hey, jangan ragukan ucapanku ini. Hati-hati, nanti kamu bisa iri. Dulu sebelum aku ikut pramuka, sungguh hidupku sangat tidak berwarna. Bahkan diriku sungguh tidak berguna, sampai akhirnya ku bertemu pramuka. Oh, ku sungguh sangat berterima kasih pada pramuka dan juga pembina. Oh, sungguh ku takkan pernah berubah jika ku tak bergabung dengan pramuka. Ayo menyanyi menari bersama di sini. Ku bahagia, ku tertawa tak merana. Hey, hey, bergabung bersama kami di sini di pramuka yang menyenangkan hati. Ayo bergabung bersama kami di sini di tempat yang sangat menyenangkan ini. Hey, hey, jangan ragukan ucapanku ini. Hati-hati, nanti kamu bisa iri. Wow, oh, ah, ya, bergabung bersama kami di sini di tempat yang sangat menyenangkan ini. Hey, hey, jangan ragukan ucapanku ini. Hati-hati, nanti kamu bisa iri. Ayo menyanyi menari bersama di sini. Ku bahagia, ku tertawa tak merana. Hey, hey, bergabung bersama kami di sini